Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya White Rose Energy. Cara untuk mengetahui perbedaan antara cinta, obsesi, dan nafsu. Entah kamu sedang menjalin hubungan ataupun mengagumi seseorang dari jauh, menyortir perasaanmu bisa menjadi sebuah tantangan yang nyata. Sementara tidak ada bukti yang jelas dan pasti untuk menguraikan perasaanmu terhadap seseorang. Ada beberapa cara untuk membuat perbedaannya menjadi lebih jelas untuk dirimu sendiri. Nah, ikuti tips-tips berikut ini untuk membantu kamu mengeluarkan perbedaan antara cinta, obsesi, dan nafsu. Nah, yang pertama adalah untuk mengenali cinta sejati. Periksa apakah kamu memperlakukan objek yang membuatmu tertarik sebagai seseorang atau barang. Kamu peduli sama orang ini, bahkan mengetahui kesalahan-kesalahannya. Kamu sudah berkomitmen untuk tetap berada di sisinya meskipun harus melalui masa-masa yang paling sulit. Kamu bisa mengatakan pada orang ini apapun tentang dirimu sendiri meskipun kenyataannya tidak memujimu. Dan kamu tahu bahwa pasanganmu akan menerimamu. Ketahuilah bahwa tidak mungkin membuat seseorang mencintaimu, namun tindakan bersuara lebih keras daripada kata-kata. Jika kamu yang selalu memberi dan menerima sangat sedikit balasannya, kamu bisa mempertimbangkan meminta anggota keluarga atau teman yang dipercaya untuk memberitahu apa yang mereka lihat dari cintamu. Karena kebanyakan orang luar itu lebih bisa menilai hal-hal yang tidak kamu lihat karena cinta itu buta. Kedua adalah mengevaluasi seberapa aman perasaanmu. Kamu tahu bahwa pasanganmu akan tetap berada di sisimu tidak peduli apapun yang terjadi. Dan kamu sudah siap untuk berkomitmen dengan pasanganmu sepanjang sisa hidupmu. Lalu pikirkan tentang berapa lama kamu telah menjalin hubungan. Kamu telah mengenal orang itu untuk waktu yang lama dan kamu tidak bisa mengimajinasikan hidupmu tanpa dirinya. Kamu mau tahu semuanya tentang orang itu dan mau menghabiskan waktu untuk mengenalnya lebih dalam. Amati bagaimana hubungan intim mempengaruhi perasaanmu. Setelah kamu melakukan hubungan intim dengan pasanganmu, kamu merasa lebih dekat dengannya. Bagimu rasa sayang dan aktivitas seperti itu setelah melakukannya sama pentingnya dengan sesuatu yang lebih intim walaupun kamu ingin menjaga hubunganmu tetap menyala. Hubungan intim bukanlah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan dan kamu masih tetap ingin bersama dengannya meskipun tidak melibatkan sesuatu yang sangat intens atau kamu harus menunggu saatnya. Analisa cara kamu berpikir mengenai orang itu. Sesuatu yang lucu telah terjadi padamu di tempat kerja dan kamu tidak sabar untuk menceritakannya misalnya pada pasanganmu. Alternatif lain, kamu mendapat pengalaman buruk dan kamu mau bicara pada seseorang yang mau mengerti. Jika pasanganmu adalah orang pertama yang kamu pikirkan ketika kamu ingin berbagi pikiranmu yang terdalam. Mungkin kamu memang sedang jatuh cinta. Kamu memiliki rasa saling menghormati terhadap satu sama lain. Lalu lihat bagaimana cara kamu mengenali konflik. Ketika kamu bertengkar sama pasanganmu, kamu terus berusaha sampai bisa menemukan kesepakatan bersama. Tidak akan ada pertengkaran yang bisa menghapus komitmenmu terhadap satu sama lain. Dan kamu menghargai pasanganmu mengutarakan kebenaran meskipun sangat menyakitkan. Meskipun kamu tidak setuju sama pasanganmu, kamu akan selalu memihak dan melindunginya di depan keluarga dan teman-temanmu. Lalu pertimbangkan perasaanmu tentang melangkah maju dalam sebuah hubungan. Kamu merasa nyaman dengan pasanganmu dan kamu merasa ada ikatan kepercayaan yang kuat. Tinggal bersama atau menikah terasa alami dan logis. Kamu mau mengenalkan dia pada keluarga dan teman-temanmu. Nah, yang kedua adalah cara mengetahui jika kamu terobsesi. Yang pertama adalah periksa apakah kamu memperlakukan objek yang membantumu tertarik sebagai seseorang atau barang. Ketika kamu terobsesi, pikiranmu tertelan oleh pikiran-pikiran mengenai orang ini. Kamu memikirkan tidak hanya tentang orang itu, tetapi juga tentang bagaimana kamu ingin mengungkapkan dirimu kepada orang lain.
Kamu punya pandangan ideal mengenai orang itu, dan pandanganmu mungkin bisa akurat atau tidak akurat. Dan saat kamu mengevaluasi seberapa aman perasaanmu dengan dia, bukannya merasa aman, kamu malah berpikir lebih mengenai bagaimana cara membuatnya terkesan. Fokusmu adalah tentang bagaimana membuat orang ini menyukaimu, dan kamu merasa gugup karena kamu tidak tahu bagaimana perasaan orang ini. Pikiran tentang berapa lama kamu telah menjalin hubungan. Hubunganmu cukup baru dan kamu sering memikirkan tentang orang itu. Kamu tidak yakin apakah dia akan mau menjalin hubungan ini lebih jauh. Dan kamu bisa mengamati bagaimana hubungan intim mempengaruhi perasaanmu. Tetapi kamu merasa tidak yakin setelah itu. Kamu khawatir apakah dia menganggapmu menarik, dan kamu khawatir tentang langkah selanjutnya setelah itu. Kamu sering memikirkan cara orang itu tersenyum, cara dia mengucapkan namamu, atau cara pasanganmu memandangmu. Kamu berpikir berlebihan mengenai detail-detail itu, dan kamu mencoba mengukur bagaimana perasaan dia terhadapmu berdasarkan kualitas-kualitas sepele. Orang yang kamu suka tidak setuju denganmu, dan kamu merenungkan apakah hubungan kalian sudah berakhir. Kamu merenungkan apakah kamu telah mengenalinya atau apakah kesanmu telah salah selama ini. Pertimbangkan perasaanmu tentang melangkah maju dalam sebuah hubungan. Misalnya kamu ingin mengajaknya kencan secara istimewa, tapi kamu gelisah dengan apa yang akan dikatakannya. Kamu takut meminta komitmen yang bisa membuatnya takut. Perasaanmu tidak cukup dalam untuk cinta. Kamu mungkin berada di alam obsesi. Ketika kamu merasa panas, terganggu, dan bernafsu, periksa apakah kamu memperlakukan objek yang membuatmu tertarik sebagai seseorang atau barang. Jika kamu mencarinya untuk dijadikan hadiah atau untuk diajak yang sesuatu untuk melakukan hubungan intim, kamu memperlakukan orang tersebut seperti sebuah barang, dan kamu mungkin mengalami hawa nafsu. Nah, mengevaluasi seberapa aman perasaanmu dengan dia. Keamanan tidaklah penting bagimu. Kamu lebih tertarik mencetak skor dan merasakan nikmatnya bersentuhan secara fisik. Setelah kamu mendapatkan apa yang kamu mau, kamu bisa menerima atau meninggalkan orang itu. Kamu mungkin hanya bertemu dengan orang yang membuatmu tertarik, atau mungkin kamu telah mengenalnya dalam waktu yang lama. Baik dalam kedua situasi, hubungannya lebih bersifat memenuhi kebutuhan hubungan yang lebih intim daripada menjalin sebuah hubungan yang langgeng. Amati bagaimana hubungan itu mempengaruhi perasaanmu. Analisa cara kamu berpikir mengenai orang itu. Kamu mencoba untuk mencari tahu apa yang harus kamu lakukan untuk membuat orang ini mengundangmu untuk menginap misalnya. Fokusmu terus pada membuat dirinya lengah supaya dia terbuka untuk melakukan hubungan intim. Lihat bagaimana cara kamu mengenali konflik. Siapa peduli walau kalian bertengkar, kamu bisa menemukan seseorang yang baru tanpa harus repot-repot ribut, bertengkar, dan drama. Hubungan intim memang nikmat, tapi tidak layak untuk dipertahankan kecuali bisa mendapatkan yang berbaikan setelah pertengkaran yang menggebu-gebu itu. Pertimbangkan perasaanmu. Dalam kenyataan, kamu tidak peduli untuk memiliki hubungan yang istimewa dengan pasanganmu. Kamu puas bisa mengencaninya, dan kamu tidak peduli meski dia juga punya beberapa pasangan lain. Walaupun kamu mungkin akan merasa cemburu jika kekasihmu menemukan pasangan lain. Kekurangan komitmenmu telah menunjukkan bahwa itu hanya nafsu, bukan cinta. Nah, tipsnya, ketahuilah akan ada benturan-benturan sepanjang perjalanan, dan jika kamu benar-benar jatuh cinta, maka tidak masalah. Jangan mencari seseorang yang sempurna, karena tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Satu-satunya orang yang sempurna adalah orang yang sempurna untukmu. Jika ada pertengkaran di antara kamu dan pasanganmu, berikan ruang dan waktu terhadap satu sama lain untuk berpikir. Karena jika kamu bertanya beberapa pertanyaan saat ini, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu tidak suka. Artinya, pasanganmu akan mengatakan sesuatu yang tidak benar-benar dia maksud dengan sengaja. Jangan biarkan orang itu mencoba untuk mengubahmu.
Jangan terburu-buru atau kamu akan terluka. Persahabatan juga harus memberatkan keputusanmu untuk berkomitmen. Dalam 50 tahun, jika kamu tidak benar-benar menyukai pasanganmu, kamu akan merasa sengsara. Jangan berharap orang itu berubah untukmu. Hubungan intim bisa memperumit perasaanmu. Pastikan untuk memiliki pemahaman yang teguh mengenai apa yang kamu rasakan sebelumnya. Jangan pernah menikah karena tekanan, ancaman, merasa bertanggung jawab, merasa bersalah, keamanan finansial, rasa takut, atau bahkan demi seks. Kamu mau melakukannya demi alasan yang tepat. Meski kamu pikir kamu mencintainya, jika orang itu tidak membalas perasaanmu, jangan buang-buang waktu berharap cintamu akan merubah pikirannya. Kamu akan punya peluang untuk menemukan seseorang yang siap menjalin hubungan yang nyata dan langgeng.